Baby girl, I miss you, girl, I miss. Cause you know you're my boo. You know I love you. Can't wait till I say I do. Baby girl, I miss you, girl, I miss. Cause you know you're my boo. Halo semuanya, balik lagi bareng saya Suganda di channel Suganda24. Ya, ceritanya sekarang saya mau sharing ke kalian tutorial ngedit AMV style estetik seperti di AMV saya kemarin. Dan di sini saya nggak bikin full tutorialnya, tapi bikin basic-basicnya aja. Karena kalau saya bikin full tutorialnya nanti kalian bakal pusing dan saya sendiri juga bakal pusing. Karena bingung ngejelasinnya ya. Oke, sebelum masuk ke videonya di sini saya mau ngejelasin sedikit tentang pembuatan style AMV estetik ya. Jadi dalam pembuatan style AMV estetik ini kalian wajib atau harus menggunakan scene atau klip anime yang temanya itu seger, adem, tentram, dan damai ya. Jadi kalian harus pakai scene anime yang terang, yang pokoknya yang suasananya itu adem cuy. Jangan pakai klip anime atau scene anime yang temanya itu dark ya, atau bahkan action, itu nggak cocok banget ya. Tapi ini tergantung kalian juga sih. Oke, so langsung aja kita ke tutorialnya cuy. Di sini kalian harus bagi beberapa project. Dan pertama di sini saya mau membuat project pembuatan overlay atau proses editing. Jadi pertama kita membuat overlay, kedua kita membuat shake, dan ketiga proses finishing atau pemasangan transisi. Jadi kita langsung buat project baru dengan aspek rasio 16:9. Setelah itu kalian tambahkan klip yang mau kalian pakai. Di sini saya pakai klip anime Hyoka yang OVA. Nah, ini dia salah satu klipnya ya. Dan di sini saya mau ngejelasin cara bikin overlay-nya, karena style estetik ini overlay-nya kebanyakan bikin sendiri cuy. Jadi langsung aja kita perlebar dulu timeline-nya. Untuk durasi klipnya terserah kalian. Di sini saya pakai 1:923. Nah, kita kembali ke awal detik. Dan sekarang tinggal kita bikin overlay-nya. Caranya cukup mudah. Kalian klik lapisan, klik media, dan tambahkan gambar warna hitam terlebih dahulu. Setelah itu kita perlebar kayak gini. Dan misalnya kita letakin di sisi kiri dan ubah warnanya misalnya warna biru. Nah, jika sudah, sekarang kalian tambahkan lagi overlay warna biru lagi. Jadi sekarang kalian duplikat aja nih lapisan warna birunya ya. Setelah itu kalian perkecil seperti ini. Nah, ini hasil duplikatnya ya. Dan jika udah kalian atur aja seperti ini, lalu kita letakin di sini. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita tambahkan teksnya. Kalian klik lapisan dan tambahkan teks. Di sini kalian tambahkan teks yang mau kalian inginkan. Di sini saya pakai teks sesuai animenya ya. Lalu kalian ubah fontnya. Fontnya bebas, apa aja. Nah, lalu kita kasih miring gini dan kita letakin di pojok kiri atas. Lalu kita scroll ke bawah dan klik pilihan teks dan ubah barisnya seperti ini. Sekarang tinggal kita duplikat teksnya, dan hasil duplikat ini kita pindahin ke shape yang sebelah sini, sebelah kanan, dan kita ubah teksnya ini dengan lirik lagunya ya, sesuai dengan lirik lagunya. Misalnya Baby Girl. Lalu kita perbesar seperti ini dan kita atur seperti ini. Dan kita scroll ke bawah dan klik pilihan teks, lalu atur baris teksnya seperti ini. Oke. Jika sudah, shape biru ini kita perkecil aja. Nah, shape biru yang kanan ya, sesuai dengan teksnya seperti ini cuy. Nah, ini overlay-nya udah jadi ya sebagian. Dan sekarang tinggal kita tambahkan overlay yang kayak silang-silang gitu. Kita klik lapisan, klik teks, dan kita tambahkan tanda baca plus seperti ini. Lalu kita klik pilih. Lalu kita letakin di pojok kiri bawah. Pertama-tama kita miringin dulu ya, seperti ini. Lalu ubah warnanya jadi warna putih, tapi kebiru-biruan. Jika udah, kita duplikat aja ini tanda plusnya dan kita pasang lagi di sampingnya, duplikat lagi dan kita letakin lagi di bawahnya.
Lalu kita duplicate lagi, kita letakin lagi di sampingnya. Nah, jadi overlay-nya itu bikin sendiri ya. Dan sekarang tinggal kita tambahkan deskripsinya, karena biasanya style estetik itu selalu pakai deskripsi cuy. Lalu kita klik lapisan, klik teks, dan tambahkan deskripsinya. Entah itu tentang animenya atau tentang quotes-quotes buatan kalian ya. Nah, ini dia deskripsinya, lalu kita klik pilih. Lalu kita letak di bawah kayak gini. Sebelum itu kita pilih dulu teksnya. Untuk fontnya kita pakai aja font Roboto Medium atau font bawaan. Dan jika udah, kita scroll ke bawah dan klik pilihan teks dan kita klik yang pertama. Lalu kita atur seperti ini. Nah, ini sebagian kecil contohnya ya. Dan untuk membuat efek kedipnya, karena ada yang nanya, "Bang, itu efek kedip-kedip putihnya gimana?" Dan cara buatnya itu seperti ini. Misalnya di sini saya pakai efek kedipnya di bola ya, sebagai contoh kecilnya. Kalau kalian mau pakai efek kedipnya di karakter orangnya, kalian harus masking dulu karakter orangnya, atau kalian eraser ya, jadiin PNG. Dan sekarang kita masking aja, maksudnya kita kedipkannya di bolanya ya, supaya gampang. Misalnya kita mau kedipkannya di sini. Nah, di bagian ini kita klik lapisan, klik media, dan tambahkan gambar warna putih, karena kita mau kedipin pakai warna putih ya. Lalu kita klik pemangkasan dan klik topeng. Untuk bentuknya kita ubah bulat sesuai bolanya. Nah, seperti ini. Cukup udah, kita klik checklist. Dan kita pindahin ini ke bolanya. Nah, ini supaya ada efek kedipnya ya. Lalu kita pindahkan ke belakang. Jika udah, atur animasi masuk memudar nomor 5 dan animasi keluar memudar nomor 5. Setelah itu kalian mentokin durasinya ke kiri sampai mentok durasi paling kecil. Nah, nanti hasilnya seperti ini, akan kedip ya. Nah, kayak gitu ya, kedip-kedip. Dan ini sudah jadi klip pertamanya, kita save. Di sini gue hanya nyontohin 2 klip aja ya, karena gue hanya ngasih tahu tutorial basic-basicnya doang. Jika udah di save, kita kembali dan kita kembali lagi. Dan kita buat project selanjutnya, yaitu klip kedua. Kita tambahkan project baru dan aspek rasio yang sama, lalu klik berikutnya. Dan tambahkan klip animenya. Oke, ini dia klip animenya yang scene seperti ini. Dan sekarang tinggal kita tambahkan lapisan overlay korannya. Nah, yang ini. Lalu kita bisa klik bagi layarnya dan fullkan seperti ini cuy. Nah, jika sudah lapisan animenya, kita klik titik 3 di pojok kiri atas dan klik duplicate sebagai lapisan. Dan kita letakin seperti ini. Oke, jika sudah, kalian klik lapisan animenya, lalu kalian ke pemangkasan dan ubah bagian pangkas bagian sisi kirinya sedikit aja dan sisi kanannya sedikit kayak gini. Nah, jika udah, kalian perbesar seperti ini. Nah, lalu lapisan koran ini kita duplicate sebagai lapisan. Nah, ini udah diduplicate ya. Dan bagi layarnya kita off kan. Nah, setelah itu kita ke pemangkasan dan ambil ambil bagian yang kosong seperti ini, yang gak ada tulisannya, yang koran. Kita zoom dulu seperti ini agar mudah. Kemudian kita ke pemangkasan lagi dan kita ambil aja di bagian yang kosong ini ya, yang gak ada tulisannya. Lalu kita zoom seperti ini. Ini buat jadiin bingkai ya. Nah, jika udah, kalian turunin opasitasnya. Turunin dikit aja, 93 misalnya. Jika udah, kalian pindahkan ke belakang. Dan overlay koran yang pertama ini pindahkan juga ke belakang. Dan kita ke overlay koran yang kedua yang ini. Lalu kita ke pemangkasan dan kita pangkas seperti ini. Nah, kita sesuaikan agar membentuk bingkai coy. Nah, seperti itu ya. Ini terlalu tipis, opasitasnya kita naikin lagi. Nah, itu dia. Jika sudah, sekarang kita tambahkan overlay bunganya. Nah, seperti ini ya overlay bunganya.
Nah, overlay bunganya ini pindahkan ke belakang, dan overlay koran yang pertama itu pindahkan ke belakang juga, supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik overlay bunganya, kita klik keyframe, dan kita tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Dan kita ke keyframe awal, dan di keyframe awal ini kita bikin animasi masuk seperti ini. Kita perkecil dulu, lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Dan kita tambahkan lagi overlay-nya. Nah, di sini kita pakai overlay jeruk saja. Kita pindahkan ke belakang, dan jangan lupa overlay korannya pindahkan ke belakang juga supaya kelihatan ya overlay jeruknya. Dan kita atur seperti ini cuy. Nah, dia style estetik ini overlaynya harus yang segar-segar ya, seperti bunga atau buah gitu. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kita bikin animasi masuk. Nah, jika udah kita tambahkan fontnya cuy. Klik lapisan dan tambahkan fontnya. Misalnya nama animenya ya. Lalu kita perbesar fontnya, kita letakkan di ujung kiri. Lalu kita ubah fontnya. Nah, seperti ini misalnya ya. Lalu kita pindahkan ke belakang. Dan overlay koran yang pertama juga pindahkan ke belakang agar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Dan kita klik teksnya. Lalu tambahkan keyframe di awal dan akhir. Dan di keyframe awal ini kita geser ke kanan kayak gini teksnya. Jadi seolah-olah itu bergerak ya. Nah, seperti itu cuy. Dan jika sudah, kita tinggal bikin teksnya. Teks selanjutnya itu bikinnya di Pixellab ya. Jadi kita langsung ke Pixellab. Oke, kita udah berada di Pixellab. Lalu kita klik tambah dan tambahkan teks yang mau kalian inginkan. Teksnya harus sama ya, yaitu nama animenya yang tadi. Kita perbesar dulu dan kita ubah fontnya. Di sini fontnya pakai font bawaan Pixellab ya. Semua Pixellab pasti ada kok fontnya. Dan tambahkan font yang namanya Blackout Sunrise. Nah, yang ini. Jika udah, langsung aja kita ekspor. Dan jika udah diekspor, kita ke KineMaster lagi. Nah, kita udah berada di KineMaster, kemudian kita tambahkan yang tadi kita ekspor di Pixellab teksnya ya. Nah, yang ini. Lalu kita pindahkan ke belakang, dan overlay koran yang pertama kita pindahkan ke belakang juga agar kelihatan. Dan kita klik teksnya lagi. Dan kita letakin di teks yang ini bawah. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita berikan keyframe di awal dan akhir. Dan di keyframe awal ini kita buat animasi masuk ya, seperti yang teks sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Jika udah, kalian bisa tambahkan overlay kupu-kupu. Nah, yang ini. Lalu kita letakin di sebelah sini. Nah, kemudian kita pangkas aja di sebelah sini. Lalu kita ubah gerakannya kayak gini, rotasi ya. Kita pangkas lagi, kita rotasikan lagi. Nanti seolah-olah dia gerak cuy. Nah, kayak gitu. Jika udah, langsung saja kita jangan dulu. Kita tambahkan dulu deskripsinya cuy. Jangan lupa. Deskripsinya bebas ya. Mau apa aja juga boleh. Dan ubah teksnya jadi warna hitam. Lalu kita letakin di sebelah sini. Nah, overlay kupu-kupunya ini pindahkan ke depan. Kemudian kita ekspor. Nah, jadi klip kedua atau maksudnya klip pertama dan klip kedua udah jadi. Sekarang tinggal kita bikin shake-nya. Kita kembali lagi dan kita buat project baru, yaitu project pembuatan shake-nya ya. Kita buat project baru 16:9 aspek rasionya dan klik berikutnya. Dan tambahkan klip yang tadi kita ekspor. Kita mulai dari klip pertama ya. Nah, yang ini. Kemudian kita klik klipnya dan tambahkan klip grafis Call Me DJ.
kalian download klip grafis Call Me DJ ini di aplikasi BeatSync. Tutorialnya udah gue buat sebelumnya ya. Klik klip grafisnya dan tambahkan klip grafis yang nomor 4. Durasinya mentok kiri, tapi jangan terlalu mentok kiri ya. Nah, pas mentok kiri ini kita lihat hasilnya dulu, apakah udah pas. Nah, jika belum pas, kita bisa geser ke kanan sedikit. Nah, kita cocokin aja. Kita paskan aja ya. Jadi sistemnya itu begitu cuy. Nah, jika udah, kita tambahkan lapisan klik efek dan tambahkan efek motion blur di awal detiknya. Kita perlebar. Untuk animasi keluarnya memudar nomor 5. Dan durasinya kita mentok kiri ke durasi paling kecil ya. Kemudian kita klik checklist dan klik efeknya lagi, lalu kita setting. Untuk angle-nya kita setting aja ke angka misalnya 156. Lalu strength-nya kita atur juga ke angka 5. Kemudian kita save aja ini klipnya. Jika udah di save, kita kembali dan hapus aja semuanya dan tambahkan klip yang kedua, yang tadi, yang koran. Nah, yang ini save-nya itu cukup mudah. Kalian tambahkan aja klip grafis yang namanya Bomb Away. Kalian download di BeatSync juga. Dan tambahkan yang nomor 3. Durasinya full. Kemudian kita ekspor. Nah, jika sudah, kita kembali lagi dan buat project finishing. Ini adalah project finishing ya, dengan aspek rasio yang sama, lalu klik berikutnya dan tambahkan klip yang tadi kita ekspor yang masing-masing udah diberikan seg. Nah, klip pertama dan klip kedua. Kayak gitu ya. Untuk durasinya itu segini aja sebagai contoh. Dan di klip pertama ini tambahkan klip grafis animasi masuk. Nomor 33. Animasi masuknya jangan full ya, setengahnya aja. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian kita lihat lagi hasilnya. Oke, itu dia bro. Nah, jadi itu dia cara membuat AMV estetik ya. Overlay-nya itu bikin sendiri sebagian ya. Dan kita bisa tambahkan bingkai sinematiknya agar lebih keren ya. Dan di klip kedua ini bingkai sinematiknya enggak usah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, udah jadi. Ini dia tutorial basic-basic dalam pembuatan AMV estetik. Jadi dalam AMV estetik ini yang terpenting adalah kekreativitasan cuy. Jadi silahkan kalian berkreasi, keluarkan semua imajinasi kalian untuk membuat AMV ya. Karena basic-basicnya udah kalian ketahui di video ini, yaitu mulai dari pembuatan seg atau transisi, pembuatan overlay, penyatuan project, udah kalian pelajari di channelku ini. Jadi silahkan kalian berkreasi, oke? So, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.